7 fakta Ponpes Al Zaitun yang belum diketahui, ada salam Yahudi hingga mazhab Soekarno. Mengkonfirmasi ya, dua hal. Yang pertama, temuan kita di 2002 di mana ada 3 hal terkait dengan video viral di Al Zaitun tersebut. Yang pertama adalah penafsiran keagamaan yang tidak sesuai dengan standar tafsir baku. Misalnya tadi menyebutkan dalil surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai dalil menjarangkan salat, tentu itu tidak tepat karena di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada metodologinya dan ayat itu turun bukan konteksnya itu, tapi konteksnya justru ketika ada satu majelis Rasulullah, ada kelompok Ahlu Badar datang, sementara beberapa sahabat nggak mau memberikan kesempatan, maka Rasulullah meminta untuk berlapang-lapang. Termasuk juga yang terkait dengan posisi perempuan. Islam memberikan tempat terhormat dan kesetaraan dalam konteks relasi gender, tetapi di dalam konteks keagamaan ada dimensi yang bersifat ta'abudi, dogma, ada dimensi yang bersifat rasional. Ketika hal yang terkait dengan masalah dogma didekati dengan rasional, misalnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam, ini sholat itu adalah ibadah yang basisnya dogma. Basisnya dogma itu adalah kita taat dan patuh. Sebagaimana kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, apakah kita mendiskriminasi waktu subuh? Kan tidak, tetapi pendekatannya adalah pendekatan dogma, dan kita ya taat saja begitu. Demikian juga termasuk juga kenapa perempuan tidak diizinkan untuk mengimami sholat jamaah ketika ada jamaahnya laki-laki. Maka ketika itu viral, ini menjadi bahan kami di dalam proses pendalaman lebih lanjut dari tim yang sudah dibentuk oleh majelis. Ini juga menjadi alasan kenapa di MAH Zaitun ini tidak mengikuti sunnah Rasul, karena sudah menganggap Rasul itu sudah wafat, jadi ada Rasul baru gitu. Jadi Rasulnya wafat, tetapi jabatan kerasulan itu masih berlanjut, sehingga apa? Mereka tidak mengutip dalil sama sekali, tidak mengutip dalil mereka. Dalilnya dari mana? Dari Al-Quran cuma, dan sunnahnya apa? Tidak ada. Rasulullah rapatkan barisan, tidak dipakai. Terus kata Rasulullah, taruh perempuan di belakang, tidak dipakai. Jadi gak ada yang dipakai sunnahnya Nabi Muhammad di situ. Terus dari mana tahu ajaran sholat kalau bukan dari Rasulullah? Tiba-tiba setelah di zaman akhir ini angkuh ya, membuat hukum sendiri tidak ikut Nabi Muhammad. Itu sesat namanya. Ya, pesantren Al Zaitun itu kan memang betul ada lembaga pendidikan, dan kami juga ada pengawas ya, pengawas madrasah. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa ketika kami melakukan pengawasan, tentu mereka, lah ini yang mungkin juga perlu kita tahu bersama ya, bahwa seringkali memang pengawasan boleh jadi tidak terlalu mendalam gitu ya, atau kita juga tidak diberi kesempatan untuk lebih jauh mendalami. Maka dengan kejadian seperti ini, Prof Waryono, tidak diberi kesempatan itu dari pihak pemerintahnya kah atau dari pihak lain untuk mendalami ini? Artinya gini Bu Anggi, artinya gini, ketika kita melakukan pengawasan, maka kita tidak serta-merta kemudian mendapatkan gitu ya informasi yang memadai dan lebih mendalam dari yang kita awasi. Maka memang perlu langkah-langkah mungkin strategi lain gitu ya untuk mendapatkan fakta lebih dalam. Artinya dari pihak pesantrennya yang menutup diri begitu, Prof Waryono? Ya, boleh jadi seperti itu. Karena apa? Kalau memang mau terbuka misalnya, kan yang disajikan kepada kami itu kan ternyata kurikulum sebagaimana yang diajarkan di tempat-tempat lain. Tapi ternyata hari ini kita mendapati rekaman video dan kemudian juga kita tahu bersama loh, kok seperti ini. Ini artinya antara fakta yang ditemukan dengan realitas hari ini berbeda gitu. Pondok pesantren Al Zaitun kini banyak menjadi perbincangan orang-orang. Baru-baru ini Ponpes Al Zaitun melalui pimpinannya Panji Gumilang menyebutkan bahwa dirinya mengikuti mazhab Soekarno. Namun sebelumnya Ponpes Al Zaitun ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia soal sholat Id dengan mencampurkan antara pria dan wanita di saf depan. Ya, Ponpes Al Zaitun kini terkenal ke seluruh Asia Tenggara lantaran banyaknya kontroversial yang dilakukan oleh pimpinan Ponpesnya Panji Gumilang. Ada beberapa hal yang membuat Ponpes Al Zaitun ini menjadi kontroversial, salah satunya lagi mengenai pimpinan Zaitun. Panji Gumilang menyebutkan salam Yahudi. Berikut ini akan kita bahas mengenai beberapa fakta mengenai Ponpes Al Zaitun seperti telah dikutip dari berbagai sumber.
Ponpes Al Zaitun dikritik telah mengajarkan atau menerapkan mazhab Soekarno yang tentunya tidak diakui oleh umat Islam di Indonesia. Dari berbagai ulama, kiai, dan ustadz mengkritik mengenai mazhab Soekarno yang diterapkan oleh Ponpes Al Zaitun, di mana menurut para ulama, kiai, dan ustadz mazhab Soekarno ini tak memiliki dasar yang kuat di ajaran Islam dan tentunya hanya didasarkan pada pemikiran dari Soekarno saja. Lalu kontroversial selanjutnya ialah salam Yahudi yang tengah viral diucapkan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang di acara 1 Muharram di kalender Jawa. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang malah mengajak para tamu dan undangan yang hadir untuk mengucapkan salam Yahudi itu sambil berdiri dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Ponpes Al Zaitun disebut sebagai basis dan juga ibu kota dari NII atau Makkahnya NII. Dijelaskan bahwa Forum Ulama Umat Indonesia dulu pernah membagikan hasil dari investigasinya ke Ponpes Al Zaitun. Investasi ke Ponpes Al Zaitun itu di tahun 2002, di mana adanya struktur pemerintahan NII di Ponpes Al Zaitun. Dalam investasi ini disebutkan bahwa pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang adalah presiden atau imam NII periode 1418-1423. Ponpes Al Zaitun dikenal sebagai ponpes yang eksklusif dan juga tertutup. Dikatakan oleh Ketua MUI Indramayu bahwa Ponpes Al Zaitun ini pesantren yang sangat eksklusif karena pihaknya pun tidak bisa intervensi dan level nasional pun tidak ditanggapi oleh Ponpes Al Zaitun. Ponpes Al Zaitun terkait NII KW 9 dan juga pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang disebut sebagai Amir NII KW 9. Dijelaskan bahwa NII ini adalah negara Islam Indonesia yang ternyata mempunyai struktur teritorial dan menyembunyikan dirinya. Pondok pesantren Al Zaitun kini banyak menjadi perbincangan orang-orang. Baru-baru ini Ponpes Al Zaitun melalui pimpinannya Panji Gumilang menyebutkan bahwa dirinya mengikuti mazhab Soekarno. Namun sebelumnya Ponpes Al Zaitun ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia soal sholat Id dengan mencampurkan antara pria dan wanita di saf depan. Ya, Ponpes Al Zaitun kini terkenal ke seluruh Asia Tenggara lantaran banyaknya kontroversial yang dilakukan oleh pimpinan Ponpesnya Panji Gumilang. Ada beberapa hal yang membuat Ponpes Al Zaitun ini menjadi kontroversial, salah satunya lagi mengenai pimpinan Zaitun Panji Gumilang menyebutkan salam Yahudi. Berikut ini akan kita bahas mengenai beberapa fakta mengenai Ponpes Al Zaitun seperti telah dikutip dari berbagai sumber. Ponpes Al Zaitun dikritik telah mengajarkan atau menerapkan mazhab Soekarno yang tentunya tidak diakui oleh umat Islam di Indonesia. Dari berbagai ulama, kiai, dan ustadz mengkritik mengenai mazhab Soekarno yang diterapkan oleh Ponpes Al Zaitun, di mana menurut para ulama, kiai, dan ustadz mazhab Soekarno ini tak memiliki dasar yang kuat di ajaran Islam